Halo guys, jumpa lagi kita di channel RM Rindu Malam. Seperti biasa kami akan memberikan Anda sebuah alur cerita singkat film, review film, dan info sekitar film lainnya. Kali ini RM akan memberikan Anda sebuah alur cerita singkat film romantis tentang seorang wanita eksekutif muda dengan seorang pewaris tahta mafia. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan. Jadi sebelum kita masuk, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat RM yang sudah subscribe. Bagi yang belum, buruan untuk subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya dan share video kami. Terima kasih. Film ini berawal di mana terlihat seorang pria bernama Massimo Torricelli sedang melakukan sebuah rapat yang terlihat marah dan mengancam akan memecat beberapa pegawai. Ya, Massimo merupakan pewaris dari sebuah keluarga mafia yang sebelumnya dipimpin oleh ayahnya. Sayangnya ayahnya harus terbunuh karena sebuah tembakan saat melakukan sebuah transaksi di sebuah gedung pinggir pantai bersama dirinya. Keesokannya, Massimo yang sedang berada di dalam pesawat bersiap untuk melakukan perjalanan bisnis. Dalam perjalanannya dia pun menyempatkan untuk melakukan mantap. Di sisi lain, ada Laura yang berprofesi sebagai eksekutif muda yang memiliki kehidupan yang membosankan. Laura memiliki seorang pacar bernama Martin yang sayangnya tidak begitu peduli terhadap Laura, sehingga mengharuskan Laura yang memiliki hasrat tinggi justru harus memenuhi hasratnya sendiri di kamarnya. Selanjutnya, Laura yang sedang berlibur bersama Martin dan teman-temannya di hari ulang tahunnya terlihat marah kepada pacarnya yang justru menghilang di pagi hari di saat Laura mengharapkan sebuah kejutan darinya. Di malam harinya, Laura yang tersesat dalam perjalanannya justru diculik oleh Massimo. Ya, Massimo ternyata diam-diam menyukai Laura, yang merupakan perempuan yang ada dalam imajinasinya. Sebelumnya Massimo sudah pernah melihat Laura di sebuah pantai di hari yang sama di mana ia harus melihat kematian ayahnya. Setelah hari itu pun Massimo terus mencari Laura dan untuk kedua kalinya dia harus melihat Laura di bandara. Sehingga dia berinisiatif untuk menculiknya setelah sempat menyelidiki sedikit kehidupan Laura. Di saat itu juga, Massimo memperlihatkan foto Martin yang ternyata berselingkuh, sehingga Laura tak memiliki alasan lagi untuk bersama Martin. Laura yang belum memiliki perasaan terhadap Massimo diberi waktu 365 hari untuk bisa memunculkan perasaannya. Setelah hari itu, kehidupan Laura tak lagi membosankan. Segala sesuatu yang ia inginkan semua akan dipenuhi oleh Massimo. Keesokan harinya, Massimo mengajak Laura untuk berbelanja sesuai keinginan Laura. Terlihat begitu banyak barang yang dibeli Laura sehingga dua pengawal Massimo pun sudah terlihat kerepotan. Di saat itu Laura pun kembali mencoba melarikan diri. Di saat ia mencari jalan, ia pun bertemu dua petugas dan mencoba melaporkan penculikannya. Sayangnya kedua petugas itu mengabaikannya dan justru pergi di saat melihat Massimo. Laura yang kaget berpasrah diri dan mengajak Massimo makan malam untuk mengetahui kehidupan Massimo lebih jauh. Di malam hari, di saat mereka makan malam, mereka pun bercerita satu sama lain layaknya seorang pasangan. Selanjutnya, keesokan paginya, terlihat Laura yang berbaring di kasur yang sama dengan Massimo.
Seolah tak sanggup menahan hasratnya, dia pun mencoba menyentuh Massimo yang masih terlelap. Sesaat kemudian dia pun mengurungkan niatnya dan pergi menuju kamar mandi untuk bersiap diri. Di saat itu juga Massimo yang tertidur harus terbangun karena melihat Laura yang sedang mandi. Di momen itu pun Laura memberi harapan kepada Massimo untuk bermantap-mantap. Sayangnya hal itu diurungkan dan terlihat Massimo yang marah karena harus menahan hasratnya. Keesokan harinya, Skin pun berpindah di sebuah landasan pesawat. Terlihat Laura yang memberontak saat ingin naik ke pesawat. Di saat berada di pesawat, Laura yang terlihat terikat di kursi pesawat harus berpasrah diri dengan kehadiran Massimo yang mencoba menyentuhnya. Skin pun berpindah di sebuah hotel di mana terlihat Laura yang memasuki kamar Massimo. Laura selalu dengan sengaja memancing hasrat Massimo dengan harapan mantap-mantap yang palsu. Massimo yang tetap memegang janjinya hanya bisa menahan diri sampai di saat di mana Laura akan mengizinkan Massimo. Setelah itu Massimo pun mengajak Laura ke salah satu klubnya. Terlihat Laura yang justru menggunakan baju terbuka yang bukan menjadi keinginan Massimo. Massimo yang terlihat kesal hanya bisa diam. Tak lama kemudian ternyata Laura yang sedang duduk di bar digoda oleh mitra bisnis Massimo yang justru membuat Massimo menembaknya di malam itu. Keesokannya di sebuah kapal terlihat Laura yang mendengar pembicaraan Massimo dengan pamannya yang mencoba memberitahu dampak penembakan semalam. Laura yang melihat itu menjadi marah tak terkendali dan justru terjatuh di laut. Massimo pun menolongnya, yang sudah pingsan dan membawanya ke kamar. Saat Laura terbangun dari pingsannya, ia yang menyadari ketulusan Massimo dan akhirnya bermantap-mantap untuk pertama kalinya. Malam harinya, Massimo mengajak Laura ke sebuah acara dan berdansa di acara itu. Sembari berdansa, Anna yang merupakan mantan Massimo pun datang menghampiri mereka dan mengancam Massimo akan membunuh Laura karena Massimo sudah menembak keluarganya saat di bar malam itu. Massimo yang takut terjadi apa-apa dengan Laura menyuruh Laura untuk kembali ke Polandia esok harinya. Skin selanjutnya di pagi hari di mana saat Dominika, rekan Massimo yang mengantar Laura, menerima telepon yang membuatnya harus meninggalkan Laura dan menyusul Massimo. Laura yang meneruskan perjalanannya menyempatkan diri untuk mampir ke rumah temannya. Dan dia pun kaget melihat Laura karena mengira Laura diculik sejak terakhir mereka bertemu saat liburan. Dan mereka pun menikmati pertemuannya dengan semua hiburan yang mereka lakukan. Malam harinya Massimo pun kembali mengunjungi Laura di saat Martin mencoba memujuk Laura untuk kembali. Martin yang melihat Massimo pun terpaksa harus pergi. Sesaat Laura masuk ke kamar mereka berdua pun bermantap-mantap. Film ini berakhir di mana Laura bersama temannya dan rekan Massimo harus terbunuh di hari Laura mempersiapkan pernikahannya bersama Massimo. Karena masalah yang sebelumnya Massimo lakukan terhadap Anna, mantan pacarnya. Tak membutuhkan 365 hari seperti yang Massimo persyaratkan untuk membuat Laura jatuh hati ke pelukannya.